bertanya, dia adalah punya istri dan anak. Dia punya istri dan anak, bagaimana dia akan, kalau dia harus menikah lagi, tentu harus ada tanggung jawab. Jangan anaknya ditinggalkan begitu saja. Zalim, dosa besar Anda. Kalau dia mau menikah lagi, tentunya bukan berarti istri yang pertama harus dibuang dan istri dan anak dibiarkan. Itu berarti sudah pelanggaran luar biasa. Sudah begitu, calonnya adalah orang yang non muslimah, yang bukan muslim, bahaya lagi. Ini masalah nasihat dulu ini sebelum masalah hukum. Tidak sepantasnya seperti itu. Kalaupun seandainya Anda menikah dengan seorang wanita muslimah salehah, tidak semestinya Anda meninggalkan anak dan istri begitu. Anak dan istrimu yang pertama adalah tanggung jawab di bawah naunganmu. Kalau harus menikah lagi, tetap harus tanggung jawab, nggak boleh. Mereka punya hak-hak yang harus Anda penuhi. Anda sebagai seorang suami. Kemudian setelah itu ada tuntutan adil di dalam pernikahan. Kemudian membahasanya bagaimana menikahi seorang wanita non-muslim. Kalau seorang muslimah menikah dengan non-muslim, harga mati, tidak bisa ditawar. Kalau muslimah dengan non-muslim, harga mati. Nggak ada. Tidak ada satupun dari ulama yang perkenalkan, kecuali ulama aneh dan bingung. Ulama fitnah. Tapi kalau seorang muslim menikah dengan seorang Nasrani atau Yahudi, namanya ahli kitab. Ahli kitab, di sini ada perbedaan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, boleh, sah, akan tapi ini hukumnya dulu sebelum tarbiyah ya. Hukumnya adalah sah, akan tapi orang Katolik atau orang Nasrani tersebut atau Yahudi itu secara nasab masih sambung kakek moyangnya dengan agama Yahudi yang benar dan agama Nasrani yang benar. Artinya menurut madhab Imam Syafi'i, orang Nasrani yang ada di Indonesia tidak boleh dinikahi seorang muslim. Karena apa? Mereka tidak punya silsilah sampai kepada orang tua yang agamanya masih benar pada zaman dahulu. Tapi menurut madhab Imam Malik, asalkan orang mengaku dirinya Nasrani, maka sah untuk dinikahi. Maka nikahnya seorang muslim dengan seorang wanita Katolik di Indonesia, menurut madhab Imam Malik adalah sah. Ini masalah keabsahan ya. Tidak semua yang sah harus Anda ambil. Tidak semua yang sah harus Anda ambil. Mohon maaf, saya tidak menyamakan orang Katolik dengan orang gila. Hanya sekedar perumpamaan begini. Orang Katolik cerdas, hebat, baik, banyak. Maksudnya begini loh ya. Contoh. Kalau Anda mendengar hukum fikih bunyinya begini. Kalau ada seorang yang laki-laki sehat, ganteng, pinter. Kalau menikah dengan wanita gila, boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Apakah gara-gara kalimat sah lalu Anda keluar saya akan menikah dengan orang gila? Ya enggak dong, Anda milih dong. Ini gila tidak punya akal, bukan urusan agama. Bisa saja dia orang yang ahli iman. Sekarang bagaimana Anda seorang laki-laki menikah gara-gara mendengar bahasanya menikah dengan non-muslim adalah sah, lalu Anda berbondong-bondong mencari non-muslim? Apakah sudah tidak ada lagi muslimah? Oh, dia baik, dia lembut, dia ini, Masya Allah, dia seorang yang baik, perempuan yang baik. Baik, Anda makna baik sadar atau tidak? Faham makna baik atau tidak? Dia baik urusan dengan manusia. Oke, baik. Sekarang begini saja, hei laki-laki yang ganteng yang soleh. Ada seorang wanita muslimah saja. Saya tidak bicara tentang wanita Nasrani. Wanita muslimah, Anda mau nikahi dia. Dia lembut dengan Anda, baik dengan Anda, sopan santun dengan Anda, sering beri hadiah kepada Anda, nggak pernah mengangkat suara depan Anda, lembut, baik. Cuma dia paling senang mencaci bapakmu. Bapakmu sama ibumu dicaci maki setiap saat. Tapi sama Anda lembut baik. Kira-kira Anda bisa nerima enggak? Hah? Bisa nerima enggak? Kalau Anda laki-laki normal nggak bisa nerima. Dan sekarang itu orang yang agamanya beda, itu bukan mencaci bapakmu, bukan mencaci ibumu. Dia mengatakan Allah ada sekutunya. Kan lebih gede lagi. Allah ada Tuhan selain Allah. Lah kok masih ada mengatakan dia baik? Tuh Anda ini ngerti enggak makna baik? Wong Tuhan kita direndahkan. Ada Tuhan selain Allah. Allah murka, Allah marah. Coba. Oh, tapi dia tidak mencaci. Biarpun tidak mencaci, kan Allah sudah berkata. Allah sudah berkata, yang menyekutukan aku murka kepadanya. Berarti kalau ada orang melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka, dia telah kurang ajar kepada Allah. Kan begitu. Wahai anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng,
Biarkan orang Nasrani itu menikah dengan orang Nasrani, biar serasi, indah, ke gereja bareng. Saya dukung orang Nasrani menikah dengan orang Nasrani. Bahkan kalau dia menikah, kalau minta bantuan ya kita bantu nanti. Tapi nggak usahlah menikah dengan seorang Muslim. Biar wanita Nasraniyah dengan Nasrani sama-sama serasi. Nggak usah Anda maksakan kawin silang seperti itu. Kemudian lebih dari itu, wahai hamba yang beriman, dan pendapat yang mengatakan boleh itu sendiri juga ada aturan mainnya. Jika dalam sebuah negara yang melindungi rakyatnya, dari negara Islam yang melindungi rakyatnya, yang melindungi rakyatnya, maka itu mudah melakukan yang itu. Ada kisah, ada sahabat yang menikah dengan Nasraniyah, ada. Tapi kan dalam negara yang aman seperti itu. Jadi begini kisahnya. Contoh, Anda jangan sombong. Anda menikah dengan Nasraniyah karena saya bisa mengatur dan sebagainya, saya bisa mendidik dia. Oke, punya anak 5. Yang pertama umur 10 tahun, kemudian 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 1 tahun. Anda punya anak 5, tahu apa Anda mati. Ayo, siapa yang didik anak Anda? Siapa yang mendidik anak Anda? Ayo. Anda seorang Muslim menikah dengan non-Muslim. Anda meninggal, memang Anda tahu umur Anda. Jangan sombong. Kira-kira anak Anda dibawa kemana kira-kira? Agama Islam? Ya enggak dong, dia punya keyakinan. Karena negara kita seperti ini. Tapi dalam negara yang di situ ada aturan Islam, begini aturannya. Kalau ada seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, kalau ternyata laki-laki Muslim meninggal dunia, maka hak asuh anak diambil alih oleh negara, diarahkan kepada pendidikan yang benar. Harus paham anak ini. Ini tarbiyah, jangan asal saja, jangan sombong meninggal. Ayo, punya anak 5, anak 10 lagi kembar semuanya. Ayo. Nah, adapun urusan ini adalah urusan pernikahan, karena masuk rumah tangga. Adapun urusan kebersamaan, kita harus baik dengan orang Nasrani, gotong royong bangun rumah, nggak ada masalah. Dia menikah, kita datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya. Oke, dia sholat, dia beribadah di gerejanya, kita tidak boleh mengganggunya. Dia Natalan, kita tidak boleh mengganggunya. Tapi urusan pernikahan jangan ikut-ikut, jangan mau. Anda masih banyak pilihan. Bahkan kami selalu menghimbau, jangan main-main urusan pernikahan. Menikah itu memilih ya. Anda seorang laki-laki, pilih wanita yang solehah, yang kenal Nabi Muhammad. Tapi dia baik, biarkan dia baik, dapat laki-laki yang baik, yang sama-sama agama dengan dia. Nggak usah Anda sok jadi pahlawan. Hati-hati. Ini yang kami himbau. Untuk yang bertanya tadi, nggak perlu Anda melanjutkan seperti itu. Kalau Anda harus menikah lagi, cari wanita yang solehah. Dan ingat, istri pertamamu adalah tanggung jawab di bawah naunganmu, dan anak-anakmu di bawah naunganmu. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.